Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-49 ayatnya yang ke-4. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penting kita sekali memahami dan menyoroti kehidupan dari Yesaya, bahwa ternyata pelayanan Yesaya itu tidak selalu berjalan mulus. Jika kita berkata, enak sekali menjadi pemberita firman, sama seperti nabi-nabi di perjanjian lama. Tetapi ketika kita mempergumulkan pergumulannya, maka kita dapat memposisikan di dalam hati kita yang paling mendalam itu bagaimana perasaan mereka yang carut marut. Yesaya terkenal dengan khotbahnya yang begitu keras, apa adanya ketika ia berbicara. Itu mengapa ketika Yesaya berbicara, ia berkhotbah, ia menyampaikan firman Tuhan, tidak sedikit orang yang tidak menyukai dia. Banyak sekali yang membencinya, bahkan raja-raja yang memimpin di tengah-tengah bangsa Israel sampai berniat untuk membunuh dia. Dan ketika kita mencoba menelaah dalam kitab Yesaya, memang kita tidak menemukan bagaimana Yesaya itu terbunuh dan mati. Tetapi dalam kitab Ibrani kita mengetahui betapa mengerikannya kematian dari Yesaya. Yesaya berkata bahwa ketika pemberitaan firman itu disampaikan oleh para hamba Tuhan, yakni Yesaya sendiri, ia menegaskan satu hal. Memang terkadang ketika menyampaikan itu dengan baik dan benar, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah, sedikit sekali orang yang mau menerimanya dengan baik. Mengapa demikian? Yesaya sendiri berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Mengapa demikian? Karena ternyata ketika kita melihat kehidupan bahkan sampai saat ini, manusia itu lebih cenderung dengan sesuatu hal yang mereka senangi. Sama seperti hobi, ketika itu adalah kesenangan kita, kita sangat sulit untuk melupakannya. Dan hal itu juga bisa terjadi dalam pendengaran. Padahal kunci untuk segala pengetahuan adalah pendengaran. Ketika pendengaran kita terganggu hanya karena itu tidak menarik atau karena itu tidak bisa membuat kita tertawa, kita langsung menutup telinga, itu menjadi sesuatu yang berbahaya. Malahan ketika kita menyadari terkadang ucapan yang Tuhan izinkan kepada kita adalah ucapan yang keras dan tegas. Dan bahkan bisa saja apa yang hendak kita ingin dengarkan bukan berasal dari firman Tuhan, melainkan dari mereka yang membuat sesuatunya itu menjadi menarik, tetapi bukanlah pesan dari Tuhan. Dan ini menjadi penting, tetapi ini menjadi kekuatan bagi kita. Sama seperti Yesaya menyelesaikan pekerjaannya, ini yang menjadi tugas utama kita. Terserah orang mau menerima atau tidak. Yang terpenting kita harus melakukan sebagaimana Tuhan perintahkan. Dan mengapa kita harus melakukan itu dengan sungguh-sungguh? Satu hal yang membuat kita harus terhibur dengan segalanya adalah ketika Yesaya berkata, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Apakah saudara menangkap satu hal? Bahwa hak kita tidak akan ada yang mengambil. Tetapi kita harus melakukan tanggung jawab kita, kewajiban kita dengan sungguh-sungguh. Mengapa demikian? Karena kita sudah mengetahui apa hak kita. Kebanyakan orang bekerja untuk gaji bukan? Tetapi sedikit sekali orang yang bekerja dengan tulus dan mengizinkan gaji itu menghampirinya. Gaji itu
Upah itu akan datang kemudian. Tetapi tugas kita, fokus utama kita adalah melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Maka berkat itu akan mengikut. Itulah yang menjadi prinsip utama dalam kehidupan ini. Bahwa ketika kita sudah memilih untuk memberitakan firman dan banyak orang menolak, tetaplah tersenyum. Mengapa demikian? Karena Tuhan sedang kita permuliakan dalam penolakan mereka. Sama seperti Kristus yang ditolak. Mengapa saudara harus berkecil hati ketika kebenaran itu sering sekali ingin disembunyikan mereka? Firman ini menguatkan saudara bahwa apa yang kita dengarkan itu akan menjadi terang bagi hidup kita. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Mengapa demikian? Terang itu akan keluar dari dirinya yang menuntun ia dalam perjalanan hidupnya. Alkitab tidak mengajar kita supaya menjadi pintar, tetapi ini membuktikan bahwa kita akan menjadi bijaksana. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Kekuatan kami bersumber daripada-Mu dan terang itu yang menuntun kami supaya menjadi bijak dalam kehidupan ini. Pelihara kami Bapa, supaya kami tidak kecewa dengan penolakan yang terjadi, tetapi kami juga mempersiapkan diri kami untuk menerima bekal hidup kami, yakni terang yang akan menuntun kami kepada kebenaran itu. Pelihara kami Bapa, dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.